Halo Sobat Farming, selamat datang di channel YouTube kami Yuki Water Treatment bersama kami tim Animal Farming. Di episode kali ini, aku Ruden dan teman aku Ayu. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai isu-isu yang memang sangat-sangat tren dan hangat di industri peternakan, dan juga pastinya tentang biosecurity dan juga kualitas air yang harus kita jaga kualitasnya. Oke. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas nih mengenai pemasangan yang sudah kita lakukan ya di berbagai macam mitra kami, dari mulai di Provinsi Jawa Barat, Banten sampai Jawa Timur kita udah ada pemasangan Sobat Farming. Nah, makanya sekarang kita akan sedikit mengulas ya apa solusi yang udah kami berikan, Yuki Water Treatment berikan kepada para peternak di Indonesia yang pastinya yang menginginkan kualitas airnya itu lebih baik lagi. Oke nih Kak Ayu, tadi kan aku udah bilang nih ya, ada pemasangan di daerah Jawa Barat dulu nih yang paling dekat. Boleh deh ceritain pengalaman kita nih ya selama ini di Jawa Barat pemasangan itu sistem apa aja sih gitu? Oke, mungkin yang pertama di daerah Jawa Barat dulu ya, itu ada di Kabupaten Bandung Barat ya, Karuden, di mana itu tuh masalah mereka tuh airnya sadah, di mana airnya tuh tinggi kadar kalsium dan magnesiumnya. Jadi itu tuh menimbulkan banyak masalah. Contohnya sendiri itu banyak ditemukan kerak-kerak gitu yang ada di pipanya, nipelnya, ataupun di peralatan-peralatan yang kemungkinan besar itu bisa menghambat produktivitas ataupun performa ternak itu sendiri. Karena dengan terhambatnya sistem instalasi air minum mereka, tentu konsumsi air minum ternak pun akan berkurang, yang akan berpengaruh pada produktivitas dan pada akhirnya pada performa ternak. Makanya kemarin tim Yuki Water Treatment memberikan solusi pre-filter nih dengan menggunakan media water softener untuk mengurangi kadar kesadaran ataupun kadar kalsium dan magnesium dalam air tersebut. Sehingga setelah dilakukan pemasangan itu dan ternyata hasilnya itu positif nih Karuden, kadar kapurnya itu berkurang secara signifikan. Dan sebelumnya juga itu ternyata di kasus di Bandung Barat ini airnya itu tinggi cemaran mikroorganismenya. Makanya tim Yuki Water Treatment juga memberikan solusi untuk pemasangan Luminor UVC system, yaitu sistem disinfeksi air minum menggunakan sinar ultraviolet C yang berasal dari negara Kanada, yang kemudian dipasangkan tanpa menggunakan bahan kimia ataupun tanpa meninggalkan residu berbahaya, dan sudah efektif untuk menonaktifkan segala cemaran mikroorganisme yang ada di air sehingga 99,9%. Iya, oke. Jadi kita ada ya yang pertama ini di daerah Bandung Barat. Betul, di Jawa Barat itu kebetulan nih di daerah dataran pegunungan kapur. Ya, nah, itu makanya di sana itu tinggi kesadahannya atau kapurnya. Tadi ya kalsium magnesiumnya tuh cukup tinggi. Makanya nih kami berikan solusi menggunakan filtrasi media water softener untuk mengurangi kesadahannya. Kan tadi juga dampaknya udah jelas ya Kak Ayu ya. Kayak pipanya itu tidak berkerak lagi. Terus juga nanti pelarutan vaksin vitaminnya juga lebih optimal lagi. Dan juga ada masalah mikroorganisme juga ya. Patogen, E. coli, salmonella gitu kan, coliform. Nah, itu juga sudah kita belikan solusinya dan ternyata hasilnya pun positif ya, bagus gitu. Jadi berkurang si angka mikrobiologinya itu. Sekitar 90% lah ya, kurang lebih, bahkan sampai 99% gitu untuk mengurangi kandungan dari mikroorganismenya. Oke, nah kita tahu pasti ya setiap wilayah tuh berbeda-beda. Nah, kita beralih nih ke mitra kita yang ada di provinsi tetangga Jawa Barat, di Jawa Timur. Nah, kita juga ada nih pemasangan di Jawa Timur. Itu kira-kira masalahnya apa dan solusinya apa yang kita berikan untuk mereka? Boleh diceritain Kak Ayu? Oke, mungkin solusinya yang daerah Jawa Timur itu di daerah Banyuwangi dulu ya. Yang pertama Banyuwangi. Itu ada mitra kami juga. Ternyata airnya juga nih nggak jauh gitu dengan Kabupaten Bandung Barat. Dia airnya tuh sadah juga dan dibuktikan dengan pelarutan vaksinnya mereka tuh kayak kurang optimal. Makanya mereka membutuhkan solusi untuk menangani airnya ini agar nggak sadah gitu. Jadi kita berikan solusi juga, itu memasangkan pre-filter untuk mentreatment airnya agar nggak sadah, yaitu dengan media water softener juga. Dan setelah itu juga ternyata airnya juga positif nih kandungan mikrobanya. Jadi kita bantu juga dengan disinfeksi Luminor UVC system. Dan kemudian ada juga nih daerah Pasuruan, Karuden, airnya tuh bagus nih, secara fisika kimianya bagus nih karena dia terjauh dari cemaran-cemaran. Tapi ternyata setelah dilakukan uji laboratorium dia positif E. coli dan salmonella. Jadi kita bantu nih dengan disinfeksi UVC system. Dan setelah dilakukan pemasangan, ternyata di dua wilayah ini
hasilnya tuh positif. Dari Banyuwangi itu airnya sudah nggak sadar, dan dari kedua STEM ini setelah dilakukan uji laboratorium dia udah 0 bahkan negatif kandungan mikroorganisme seperti itu. Oke, jadi yang di Banyuwangi itu nggak beda jauh ya sama yang daerah Bandung Barat tuh memang kapurnya tinggi gitu. Nah, kita pun kasih solusi filtrasi menggunakan water softener sehingga hasilnya pun tadi ya kita jadinya bisa melarutkan lagi nih vaksin dan obatnya, karena emang keluhan dari mitra kami itu adalah ketika melarutkan obat dan vaksin itu tidak bisa gitu ya, tidak sempurna, tidak optimal karena memang ada kandungan kapurnya yang mengganggu gitu. Makanya kita berikan solusi itu. Dan juga di Pasuruan tadi ya juga itu sama mikrobiologinya juga gitu. Bahkan kita juga pasang untuk air minum karyawan nih di sana. Makanya kalau sobat farming nih ternyata di kandangnya itu untuk air minum manusianya karyawannya itu masih menggunakan galon yang banyak, itu bisa coba beralih juga menggunakan sistem kita biasanya RO ya itu tuh bisa untuk mengurangi juga kandungan-kandungan berbahaya seperti mikrobiologinya ataupun bahkan fisika kimianya gitu, tidak hanya untuk ternak. Makanya kita juga bisa bantu untuk manusianya dan juga pastinya untuk hewan ternaknya gitu. Oke, nah tadi kan kita udah jauh nih ya bahas ke daerah Jawa Timur. Kita balik lagi deh ke daerah yang dekat dari Jakarta. Kita pernah ya ke Banten ya. Di sana kita juga ada mitra nih di Banten yang memang kita sering ke sana dan ada permasalahan yang terus-terusan terjadi. Kira-kira apa ya? Coba boleh dijelasin Kak Ayu. Oke, mungkin sekarang kita beralih ya ke Serang Banten, di mana di situ tuh kita udah memiliki beberapa mitra ya. Dan ternyata kasus mereka tuh nggak beda jauh nih Kak Roden, yaitu airnya tinggi besi. Di mana besinya mereka tuh udah sangat-sangat melebihi batas standar baku mutu, dan bisa dilihat dari hasil produktivitasnya, yaitu karena kandungan besi itu ketika dikonsumsi terus-menerus oleh ternak itu akan menyebabkan infeksi pada usus sehingga penyerapan nutrisinya itu nggak maksimal, sehingga peternakan itu tuh mengalami nilai FCR-nya tuh nggak efisien. Di mana ketika nilai FCR ini nggak efisien, tentu biaya pakan mereka akan bengkak karena ternak akan memerlukan lebih banyak pakan untuk menjadi dagingnya dibandingkan dengan tidak jadi dagingnya, sehingga perlu ditekankan bahwasanya kandungan air ini harus ditreatment nih segimana mungkin biar kandungan besinya itu optimal gitu, nggak kekurangan dan juga nggak kelebihan. Sehingga kita waktu itu memberikan solusi nih dengan melakukan pre-treatment, yaitu menggunakan pre-filter dengan media iron removal, di mana setelah dilakukan pemasangan ternyata hasilnya positif Kak Rodeni. Di mana setelah dilakukan uji laboratorium besinya udah sangat turun drastis gitu, sudah memenuhi standar baku mutu bahkan mendekati 0. Dan setelah itu ternyata airnya juga ini tinggi nih cemaran salmonellanya, makanya dia concern untuk gimana nih treatment biar salmonella itu bahkan bisa negatif. Makanya kita berikan solusi juga menggunakan sistem disinfeksi UVC, karena di mitra-mitra sebelumnya sudah terbukti efektif ya. Jadi kita berikan solusi juga di Serang Banten ini, dan ternyata setelah dilakukan uji laboratorium hasilnya udah 0 salmonella. Oke, jadi selain masalah dari kesadarannya, kita juga ada nih nemuin masalah dari besinya ya, dari kandungan logamnya ternyata tinggi gitu. Betul banget. Dan keluhannya tuh mempengaruhi terhadap pencernaannya ya, pencernaan ternaknya, sehingga tadinya itu FCR-nya yang bagus jadinya kurang bagus gitu. Nah, itu juga bisa membahayakan ya sobat farming kalau misalnya kandungan besi itu terserap oleh usus dan sistem pencernaan, makanya nanti hasilnya pun akan kurang bagus gitu karena memang menghalangi penyerapan dari nutriennya itu gitu. Oke, tadi juga ada nih ternyata ya masalah salmonellanya gitu kan. Nah, bahkan mereka tuh katanya mau impor mau ekspor ya ke Singapura. Nah, makanya mereka itu harus bisa mengurangi kandungan-kandungan salmonellanya bahkan sampai 0 gitu ya. Nah, itu bisa dengan sistem treatment UV ya, agar air minumnya itu bisa steril gitu. Makanya bisa dimulai dari air minumnya dulu nih sobat farming. Kalau misalnya memang ada keluhan permasalahan salmonella ataupun E. coli ini di air minum peternakan sobat farming begitu. Oke. Nah, menarik banget nih ya Kak Ayu, kita udah bahas nih tadi yang dari Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan juga ke Banten. Itu ternyata tiap tempat tuh beda-beda ya masalahnya gitu. Beda daerah tuh bakal ada permasalahan yang beda-beda karena kondisi air juga pun beda-beda gitu kan. Dan solusi pun memang pasti berbeda disesuaikan dengan permasalahannya. Makanya kami itu biasanya kalau ada nih keluhan di sobat farming di peternakannya, kita biasanya itu lakukan survei ya, karena itu supaya kita bisa tahu nih masalah di sobat farming itu apa yang sebenarnya gitu. Makanya nih barangkali nanti sobat farming mau nih untuk dilakukan survei oleh kami, boleh langsung hubungi kami aja, nanti kita kasih untuk kontaknya. Oke. Nah, mungkin untuk pembahasan mengenai pemasangan ya di mitra kami itu cukup sekian. Semoga bisa jadi gambaran sobat farming terkait masalah air yang ada di peternakan. Nah, mungkin saya mau ngambil kesimpulan nih gitu ya. Jadi kita harus bisa
tahu nih masalah kita itu apa, dan itu tidak bisa disamakan di semua daerah. Betul banget. Nah, makanya itu perlu adanya analisis kualitas air, baik dari segi fisika kimia maupun mikrobiologi gitu. Nah, makanya setelah kita tahu masalahnya apa dan karakteristik wilayahnya apa, baru kita bisa menentukan solusinya. Betul banget. Kemana nih biar bisa menemukan solusinya ya? Bisa menghubungi kami ya, tim Animal Farming Yuki Water Treatment, untuk mengetahui solusi yang memang terbaik dan juga tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan air, terutamanya di peternakan Sobat Farming begitu. Dan juga yang pastinya kami akan memberikan sizing dan juga sistem yang sesuai dengan kebutuhan Sobat Farming begitu. Oke, dengar-dengar nanti bakal ada event ya, untuk industri peternakan nih ya, yang sangat besar dan itu tahunan gitu. Ya, di bulan Juli gitu kan. Di mana, Kayu? Di Surabaya. Nah, di Surabaya. Nah, itu nanti bakal ada event Indo Livestock and Expo 2025 di Grand City Convex Surabaya, dan kami akan hadir di sana. Makanya Sobat Farming, jika nanti ingin tahu lebih lanjut nih terkait solusi dari kita atau sistem dari kita, boleh langsung aja nanti datang ke acara Indo Livestock ya, bulan Juli tanggal 2 sampai 2-3-4 Juli 2025 di GCC Surabaya. Oke. Mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan ya Sobat Farming. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan untuk Sobat Farming, sehingga nantinya peternakan Sobat Farming lebih baik lagi, terutama untuk masalah kualitas airnya. Oke, kita cukupkan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.